Hai, jumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Pasti. Saya doakan kalian selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga kalian. Anak-anak, kita sudah sampai pada semester 2 dari tahun pelajaran ini. Kalian harus tetap semangat walaupun dalam keadaan yang sulit ini. Kita akan mempelajari bab tentang program linier. Dalam 4 minggu ke depan, kita akan belajar tentang program linier. Apa saja materi yang akan kita pelajari tentang program linier? Yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Jika bahasan tahun lalu, saat kita mempelajari tentang materi kolaborasi, kita menyelesaikan sistem persamaan linier. Sekarang kita akan membahas sistem pertidaksamaan liniernya. Lalu bagaimana kita menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu daerah himpunan penyelesaian. Dan kita akan mencoba mencari model matematika dari suatu soal cerita. Dan ditutup, dirangkum semuanya dalam materi yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan masalah tentang program linier. Anak-anak, ikuti materi ini dengan baik, satu demi satu, dan selalu kerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oke, kita mulai materi yang pertama, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Oke, anak-anak, sekarang akan kita coba dulu bagaimana menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut. Jika kita mempunyai pertidaksamaan 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12, kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita harus membuat garis dari persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 12. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat garis dari 2x ditambah 3y sama dengan 12. Oke, kita harus menentukan 2 titik supaya dapat dilalui garis tersebut. Kemarin kita coba untuk membuat kotak, lalu ada X, lalu ada Y. Oke, pilih bilangan yang mudah dihitung. Kita ambil X-nya 0. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Untuk mencari Y-nya supaya mudah, tinggal kita membagi aja 12 dibagi 3. Maka di sini ketemunya 4. Lalu kita balik, kalau Y-nya yang 0. Berapa nilai X-nya? Cara mudahnya berarti 12 dibagi 2, yaitu 6. Maka kita letakkan 6 pada garis X. Maka titik yang kita temukan itu adalah 0,4 dan 6,0. Oke, sekarang kita buat titik tersebut pada garis atau koordinat kartesius yang sudah saya sediakan. Oke, titik 0,4 berarti 4-nya pada sumbu Y 4. Kita buat 4 di sini. Ini itu ada koordinatnya adalah 0,4. Dan koordinat titik 6,0. 6-nya ada di sumbu X pada titik 6. 3, 4, 5, 6. Maka di sini adalah 6. Maka koordinat titik ini kita sebut dengan 6,0. Koordinat titik ini kita sebut dengan 0,4. Setelah kita dapat 2 titik, lalu kita hubungkan titik tersebut. Oke, kita hubungkan dengan penggaris ya anak-anak. Untuk kalian pakai penggaris. Kalau saya ya lebih cepat, saya tidak menggunakan penggaris. Tapi kalau kalian di rumah, kalian wajib menggunakan penggaris. Oke, sekarang karena kita berhubungan dengan sistem pertidaksamaan, 2x ditambah 3y lebih kecil dari 12, maka ada daerah yang terjadi dengan garis tersebut. Ada daerah yang di atas, ini kita sebut daerah yang pertama, dan daerah yang di bawah garis, kita sebut dengan daerah yang kedua. Oke, mana yang kita pilih?
apakah daerah yang pertama atau daerah yang kedua, kita bisa memasukkan dengan titik bantu atau titik bantu ya. Kita masukkan dengan titik bantu atau kita cek dengan satu titik. Titik yang mudah dihitung itu adalah titik 0,0. Oke, 0,0. Kalau garis ini membagi daerah menjadi dua bagian, daerah 1 dan daerah 2, maka titik 0,0 terletak pada daerah 2. Oke, 0,0 letaknya di sini pada daerah yang kedua. Oke, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0, 3 kali 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0. 0 lebih kecil dari 12. Apakah pernyataan benar atau salah bahwa 0 itu lebih kecil dari 12? Oke, merupakan pernyataan yang benar. Kalau dia merupakan pernyataan yang benar, maka daerah yang memuat 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. 0,0 di daerah 2, berarti daerah 2 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka yang bukan daerahnya yang mana? Daerah 1, maka daerah 1 butuh kita buang. Kita arsir untuk dibuang, tidak dipakai. Oke, maka saya sebut daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah 2. Oke, coba dipahami lagi. Kalian ulang-ulang lagi, kalian catat sebelum kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Oke anak-anak, sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu pertidaksamaannya adalah 3x dikurangi 5y lebih besar sama dengan 15. Oke, langkah pertama bahwa kita akan membuat garis dulu dari persamaan 3x dikurangi 5y sama dengan 15. Oke, kita buat garisnya dulu. Seperti tadi kita buat 2 titik. Oke. Ada X, ada Y. Jika X-nya 0, kita bagi 15 dibagi min 5. Ketemunya adalah min 3. Kalau Y-nya 0, kita bagi 15 bagi 3. Ketemunya adalah 5. Oke, kita buat titiknya dulu. Koordinatnya di sini adalah 0,-3. Di sini adalah 0,-3 dan titik yang kedua adalah 5,0. Oke, sekarang kita lihat. 0,-3, min 3 pada sumbu Y. Kita buat min 3. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah min 3. Ini koordinat 0,-3. Titik ini. Oke, sekarang koordinat yang kedua yaitu 5,0. 5 pada sumbu X. Kita buat 5 pada sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah 5 pada sumbu X. Koordinat titik ini adalah 5,0. Lalu kita buat garis menghubungkan kedua titik tersebut. Sekali lagi, kalau kalian di rumah, kalian wajib menggunakan penggaris. Oke, daerah ini, garis ini membagi daerah menjadi 2, yaitu di atas dan di bawah garis. Oke, saya tidak menggunakan daerah 1 dan daerah 2 lagi, supaya nanti kalian jelas saat kalian masuk pada sistem pertidaksamaan linier. Ada daerah yang di atas garis, ada yang daerah di bawah garis. Oke, kita ambil titik bantu, yaitu titik seperti biasa, kita ambil titik 0,0. Oke, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan 3 kali 0 dikurangi 5 kali 0 lebih besar sama dengan 15. Oke, 0 itu lebih besar sama dengan 15. Apakah 0 itu lebih besar dari 15?
Tentu ini pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang salah. 0,0 itu terletak di atas garis. 0,0 terletak di sini, di atas garis. Maka dia merupakan pernyataan yang salah. Dia bukan daerah penyelesaian. Berarti karena 0,0 bukan daerah penyelesaian, maka daerah yang memuat 0,0 kita buang. Maka daerah ini kita buang. Oke, kita arsir, kita buang. Maka mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah. Begitu. Jadi kalau benar berarti merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kalau dimasukkan ke dalam pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah yang memuat titik tersebut bukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, silahkan Anda catat dulu sebelum kita masuk pada sistem pertidaksamaan linear. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada sistem pertidaksamaan linear. Karena ada kata sistem, berarti pertidaksamaannya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, atau lebih. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua ini, saya akan coba untuk melihat sistem pertidaksamaan linear dengan 3 pertidaksamaan. Berarti nanti ada 3 garis dan 3 arsiran yang akan kita buat. Oke, kita akan mulai. Kita akan mencoba dulu mencari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dari pertidaksamaan yang pertama. Oke, pertidaksamaan yang pertama. Seperti tadi, awalnya kita membuat garis 2x ditambah y sama dengan 10. Oke, kita buat x, ada y. Oke, kalau x-nya 0 berarti 10 dibagi, karena di sini tidak ada koefisiennya, kita anggap 1. 10 dibagi 1, maka di sini adalah 10. Kalau y-nya 0, maka 10 dibagi 2 menjadi 5. Oke, sekarang kita lihat dulu koefisiennya. Y-nya 10, kita lihat dulu 10-nya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini 10-nya. Oke. Dan X-nya 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah 5,0. Kita buat garisnya terlebih dahulu. Supaya nanti kalian tidak bingung cara mengarsirnya, kita arsir satu demi satu. Oke, ada daerah di atas, ada daerah di bawah, ada daerah yang di atas, ada daerah yang di bawah. Kita masukkan 0,0, kita masukkan 0,0. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 itu lebih kecil dari 10. 0 itu lebih kecil dari 10. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, karena benar, maka daerah yang memuat 0,0, 0,0-nya di sini, daerah yang memuat berarti yang di bawah, itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Berarti yang bukan himpunan penyelesaian yang mana? Yang atas, kita buang. Oke. Satu pertidaksamaan selesai. Sekarang kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita buat di sini. X ditambah Y sama dengan 6. Kita buat garis lagi. Oke, ada X, ada Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. 6 bagi 1. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 6. Oke.
Mana Y6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Y6. Oke. Mana X6? 5, 6. Di sini X6. Oke, kita tarik garis. Untuk garis yang kedua, saya coba untuk cari warna yang berbeda. Saya kasih warna merah ya. Untuk garis yang kedua, saya beri warna merah. Oke, kita tarik garis. Garis ke sana. Oke, sekarang kita masukkan 0,0. 0,0, 0 ditambah 0 lebih kecil 6. 0 lebih kecil 6. Betul atau salah? Betul. Berarti 0,0 letaknya masih di bawah sini. Merupakan daerah penyelesaian terhadap garis merah ini. Oke, berarti yang bukan daerah penyelesaian yang mana? Yang atas. Maka yang atas kita buang, kita arsir. Oke, yang atas kita buang, kita arsir. Oke, cukup jelas? Oke, sekarang pada pertidaksamaan yang kedua, saya ambil yang biru wes ya. Pertidaksamaan yang kedua, kita ambil warna biru supaya jelas. X ditambah 2Y sama dengan 10. Oke, kita buat X, Y. Oke, X-nya 0, 10 bagi 2, 5. Y-nya 0, 10 bagi 1, 10. Oke, Y-nya 5. Mana Y5? 1, 2, 3, 4, 5. Y5 di sini. Oke. X10. 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Oke. Kita tarik garis yang ketiga. Sekali lagi, besok kamu di rumah harus menggunakan penggaris. Oke, kita masukkan 0,0 lagi. 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 10. 0 lebih kecil sama dengan 10. Benar atau salah? Benar. Kalau benar, daerah yang memuat 0,0, 0,0-nya di sini, itu merupakan daerah penyelesaian. Maka yang bukan merupakan daerah penyelesaian pada garis biru adalah garis yang di daerah yang di atas. Maka daerah yang di atas kita buang. Untuk garis yang biru. Oke, sekarang mana daerah penyelesaian untuk ketiganya? Daerah yang tidak terkena arsiran, yaitu daerah yang bawah. Ini merupakan daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Oke, jadi kalau ada 3 pertidaksamaan, berarti ada 3 garis yang harus kalian buat dan 3 arsiran yang harus kalian buat. Oke, dipahami dulu, dicatat sebelum kita masuk pada contoh berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Di sini ada 4 garis yang harus kita buat. Bu, waduh, semakin lama semakin banyak garis yang harus kita buat. Ya, enggak apa-apa untuk latihan kalian, supaya kalian lebih pandai lagi, lebih bisa, lebih mengerti lagi soal-soal yang nanti akan diberikan. Oke, ini saya buat hitam dulu garis yang pertama. Kita buat garis yang pertama dulu, yaitu X plus 2Y sama dengan 4. Oke, X plus 2Y sama dengan 4. Kita buat seperti tadi, garis, ada X, ada Y. X-nya 0, berarti 4 bagi 2, 2. Y-nya 0, berarti 4 bagi 1, 4.
Oke, kita buat Y-nya 2. Di sini koordinat 0,2. Lalu X-nya 4. Di sini koordinat 4,0. Oke, kita buat garis. Oke, sampai atas. Oke, kita masukkan titik 0,0. 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 4. Oke, 0 lebih besar sama dengan 4. Apakah benar 0 lebih besar 4? Salah ya nak ya? Oke, kalau salah berarti titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Berarti titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Berarti daerah yang bukan penyelesaian yang atas atau yang bawah? Yang bawah, karena 0,0 terletak di bawah garis. Maka di sini kita buang. Bukan daerah penyelesaian. Oke. Sudah? Jelas? Oke. Sekarang garis yang kedua. Oke, kita buat garis yang kedua. X ditambah Y sama dengan 3. Oke, kita buat garis X, Y. X0, 3 bagi 1, 3. Y0, 3 bagi 1, 3. Oke, berarti titiknya Y-nya 3. Kita pakai warna merah. Oke. Y-nya 3 di sini. X-nya 3 di sini. Kita tarik garis. Oke. Oke, kita masukkan 0,0. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 3. Apakah 0 lebih besar 3? Benar apa salah? Salah. Oke, kalau salah berarti 0 bukan merupakan DP. 0 letaknya di mana? 0,0. Di bawah, bukan DP. Maka yang di bawah harus kita buang. Oke. Sekarang garis yang ketiga, X lebih kecil 6. Oke, sumbu X, mana sumbu X? Sumbu X itu yang mendatar. 6 mana? Di sini. Oke, kita buat garis dulu. X sama dengan 6. Mana garis X sama dengan 6? Kita kasih biru ya nak. X sama dengan 6, itu adalah garis lurus. Seperti ini. Oke, iya. X sama dengan 6. Kalau X lebih kecil 6, kita ambil titik 0, 0,0. 0 lebih kecil 6. 0 kan diletaknya di sini. 0 lebih kecil 6. Benar atau salah? Benar. 0 lebih kecil 6. Benar. Berarti yang benar yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, maka yang kanan harus kita buang. Tidak terpakai, karena saya memintanya X-nya yang lebih kecil 6, maka tidak terpakai. Oke, sekarang Y-nya juga lebih kecil 6. Mana sumbu Y? Ini sumbu Y. 6, mana 6? Oh, di sini 6. Kita tarik garis. Kita kasih warna kuning ya. Kita tarik garis. Lurus. Oke. Yang dipakai itu adalah Y lebih kecil 6. Mana lebih kecil 6? Yang bawah atau yang atas? Kalau lebih kecil 6. Yang bawah, berarti yang atas tidak terpakai. Maka yang atas harus kita buang.
Oke, mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya yang tidak kena arsiran, yaitu yang di tengah. Oke, ini saya kasih yang hitam aja. Mana DHP-nya? Ini daerah himpunan penyelesaian. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Ulang-ulang, dipahami sambil dicatat. Semoga kalian akan semakin paham. Oke, silahkan Anda catat dulu. Akan kita lanjutkan pada soal berikutnya. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Kalau tadi ada sistem pertidaksamaannya, kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang dibalik. Jika kita sudah tahu daerah himpunan penyelesaian, bagaimana kita harus membuat sistem pertidaksamaan linearnya. Oke. Biasanya kalau yang diketahui daerah himpunan penyelesaian yang diarsir itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah himpunannya di sini. Ini daerah himpunan penyelesaian yang diarsir. Kalau kita mencari daerah himpunan penyelesaian yang diarsir itu yang bukan daerah. Tetapi kalau yang diketahui gambar seperti ini, biasanya yang diarsir merupakan daerah penyelesaian. Nah, untuk mencari sistem persamaannya, pertidaksamaannya, kita lihat. Di sini ada garis 1, ada garis 2. Oke, garis 1 dan garis 2. Kita ambil garis yang pertama dulu. Oke, garis yang pertama dulu. Oke. Saya akan menjelaskan cara yang singkat cepat ya, cara yang cepat ya. Kalau titik potongnya pada sumbu Y, di sini kan titik potong pada sumbu Y-nya 4. Kita beri variabel X, berarti menjadi 4X. Oke, karena garis 1 yang ini, dia memotong di sumbu Y berapa ini? Oh, 2. Berarti ditambah 2Y. Oke, titik-titik dulu, karena di sini harus pertidaksamaan lebih besar atau lebih kecil. Titik-titik. Kita kalikan 8. 8 berasal dari mana? 4 kali 2. 4 kali 2. Temunya 8. Oke, kita masukkan 0,0. 0 titik 8. Oke, 0,0 letaknya di mana? Di bawah. Ya kan? 0,0 letaknya di sini. Ini rupanya agak enak. 0,0 letaknya di sini. Oke. Garis yang kita pakai yang ini. Oke. DP-nya di bawah atau di atas garis? DP-nya di bawah garis. 0,0-nya di bawah garis. Berarti kalau 0,0-nya di bawah garis, DP-nya di bawah garis, maka kita harus membuat pernyataan yang bernilai benar. Oke. 0 lebih besar atau lebih kecil 8 supaya bernilai benar? Ya, lebih kecil. Oke, maka di sini pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan 8. Kalau kita sederhanakan, berarti kita bagi berapa ini? Kita bagi 2, bagus. Kita bagi 2, berarti menjadi 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan Oke, untuk garis yang pertama. Oke, sekarang garis yang kedua. Kita lihat garis yang kedua. Kita kasih warna merah supaya kelihatan jelas ya. Kita kasih warna merah. Garis yang kedua, kita lihat.
Garis yang kedua ini di sini. Memotong sumbu Y di titik 2. Berarti kita buat 2X. Kalau memotong di sumbu Y diberi variabel X. Kalau memotong di sumbu X kita beri variabel Y. 2X terus sampai memotong sumbu X di berapa nih? Oh, di 4. Berarti ditambah 4Y. Kita kalikan 2 kali 4, titik-titik 8. Oke, bisa kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2. Oke, kalau kita bagi 2 berarti X ditambah 2Y titik-titik 4. Oke, kita masukkan 0. 0 titik-titik 4. Kita lihat 0,0 di sini. Oke, di atas atau di bawah garis? Di bawah garis. DP-nya di atas atau di bawah garis? Di atas garis. Berarti kalau 0 di bawah, DP di atas, maka dia harus bernilai salah. Oke. 0 lebih besar atau lebih kecil 4 agar bernilai salah? Lebih kecil. Oke. Lebih besar. Bernilai salah ya. Bernilai salah berarti 0 harus lebih besar. Oke, berarti 0 harus lebih besar 4. Berarti pertidaksamaannya adalah X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. Berarti di sini X plus 2Y lebih besar 4. Oke, seperti ini. Karena tidak ada daerah yang di sebelah kiri sumbu X, maka di sini X harus lebih besar sama dengan. Oke, jelas? Sekali lagi. Kalau 0 dengan daerah penyelesaiannya seletak, 0-nya di bawah, DP-nya di bawah, maka harus bernilai benar. Harus bernilai benar. Mana ini? Benar ya, benar. Harus bernilai benar. Oke, kalau DP-nya di atas, 0-nya di atas, bernilai benar atau salah? Benar. Kalau sama ya, atas-atas atau bawah-bawah itu harus bernilai benar. Tetapi kalau yang satu atas, yang satu bawah, maka pernyataannya harus bernilai salah. Oke, silahkan dipahami dulu. Sekali lagi, kalau DP sama 0-nya seletak, berarti pernyataannya harus bernilai benar. Kalau DP sama 0-nya berlawanan letak, atas sama bawah, maka pernyataannya harus bernilai salah. Oke, silakan dipahami dulu, dicatat, akan saya berikan contoh yang kedua. Oke, ya untuk soal yang kedua. Ini untuk soal contoh yang kedua. Oke, kita ambil ini garis yang pertama, berwarna merah. Oke. Memotong sumbu Y di titik 9, berarti kita buat 9X. Terus kita cari memotong sumbu X di titik 2. Berarti di sini plus 2Y. Kita kalikan. 9 kali 2, 18. Oke, bisa disederhanakan? Tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa, sekarang kita lihat. 0 terletak di bawah, DP-nya terletak di atas. Berarti kalau bawah sama atas harus bernilai salah. 0 titik 18
harus bernilai salah. Berarti 0 lebih besar dari 18, salah. Berarti di sini harus lebih besar. Kenapa salah? Karena 0-nya di bawah, DP-nya di atas. Oke, garis yang kedua. Kita lihat garis yang kedua. Kita kasih warna biru. Nih, garis yang kedua. Garis yang kedua. Oke. Memotong sumbu Y di titik 6. Ini 6 ya. Berarti di sini 6X. Jangan kebalik ya, Nak. Sumbu Y dikasih variabel X. Terus kita tarik garis terus, ikuti terus. Sampai memotong sumbu Y di titik 8. Ini titik 8. Berarti ditambah 8Y. Kita kalikan, 6 kali 8 sama dengan 48. Oke, bisa disederhanakan enggak nih? Oke, kita bagi dengan 2. Menjadi 3X ditambah 4Y. 24. Oke, sekarang kita lihat tandanya. 0-nya di mana? Bawah. DP-nya di mana? Juga bawah. Kalau bawah dan bawah berarti harus bernilai benar. Oke, berarti 0, titik-titik 24. Supaya bernilai benar, maka harus lebih kecil. Oke, maka di sini lebih kecil. Jelas ya, Nak? Oke, sekarang garis yang ketiga. Garis yang ketiga saya kasih warna hijau. Oke, garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu yang ini. Sorry, sebentar, ini anunya agak repot. Oke, garis yang ketiga. Oke, memotong sumbu Y di titik berapa nih? 2, berarti kita tulis dulu 2X. Terus kita cari sampai dihubungkan. Terus sampai memotong di titik, oh di sini berapa ini? 12. Berarti ditambah 12Y. Kita kalikan 2 kali 12, 24. Oke, kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 2. Berarti menjadi X ditambah 6Y 12. Oke, sekarang kita masukkan 0. DP-nya di mana, Nak? DP-nya di mana garis? Di atas garis DP-nya. 0-nya di mana? Di bawah garis. Berarti kalau satunya di atas, satunya di bawah, harus bernilai salah. Berarti di sini kita masukkan 0, 12, supaya salah berarti harus bernilai lebih besar. Oke, berarti di sini lebih besar. Hingga pertidaksamaannya jadi bagaimana? Kita cari. Oke, 9X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 18. Lalu 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Dan X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 12. Ini adalah sistem pertidaksamaan yang ada di dalam grafik daerah penyelesaian. Oke, silahkan Anda catat dulu, silahkan Anda pahami. Kita akan melanjutkan setelah ini. Oke anak-anak, kita sudah selesai dalam bahasan kita materi yang pertama, yaitu menentukan himpunan daerah penyelesaian. Anak-anak, ada 2 materi yang saya jelaskan tadi. Jika diketahui sistem pertidaksamaannya, kita bisa menentukan
daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, jika diketahui grafik atau gambar daerah himpunan penyelesaian, kita bisa menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, untuk tugas kalian dikerjakan. Di Google Classroom sudah saya sediakan berupa PDF, materi berupa PDF. Silahkan Anda kerjakan latihan halaman 5, nomor 1A dan 1E, dan nomor 2B saja. Oke, silahkan dikumpulkan pada Google Classroom. Paling lambat jam pelajaran matematika berakhir. Oke, anak-anakku, sekarang kita sudah selesai. Kita sudah pada penghujung pertemuan kita. Jangan lupa untuk tetap semangat, jangan lupa untuk tetap bahagia. Apapun yang terjadi, kesusahan apapun yang kita alami akan segera berlalu. Oke, sampai jumpa pada minggu depan. Dadah.